Ya, aku mau minta cerai sama kamu. Karena aku udah nemuin calon suami yang lebih baik dari kamu. Udah Mbak, biar aku aja yang ngerawat. Kamu mau ngapain? Nah, ini maksud... Udahlah, diam aja biar aku yang ngerawat. Rasain tuh. Biar cepet mati tuh kamu. Sini Pak, saya bantu. Jadi suami kok nyusahin banget. Bu, tolong Bu. Sebentar ya Pak, saya turun dulu. Oh, iya Bu, mobil kursi roda ya. Ya. Ini buat bos nih, kasian banget. Pak, sini. Permisi ya Pak, saya bantu ya. Aduh. Pelan-pelan. Oke. Oke, kita jalan ya Pak ya. Oh iya Bu. Saya ambil tas Pak Bagas dulu. Seandainya istriku sebenarnya seperti dia. Permisi ya Pak. Oh iya Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu Bu di sebelah sana Bu. Oke, ya udah kalau gitu saya antar Pak Bagas ke sana ya. Ya udah. Bu Sinta, Ya Pak. kita ngobrol di depan dulu Bu. Oh, siap Pak. Kita didinginnya dulu ya Pak. Di Nah. sini. Nah, di sini aja Bu. Oke. Jadi ini kan kita juga baru sampai ke sini Bu. Kita perjalanan jauh dari luar negeri. Saya pergi pulang kampung ke sini, saya mau nemuin istri saya Bu. Tapi Bu Sinta jangan cerita tentang keadaan ekonomi saya Bu, seperti apa nanti. Jadi saya dengar kabar dari teman saya Bu. Dengar-dengar istri saya udah bareng sama laki-laki lain Bu. Apalagi dalam keadaan ya fisik saya sedang lumpuh seperti ini Bu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nantinya kalau memang saya diceraikan karena kondisi fisik saya yang udah seperti ini, saya juga ikhlas. Jadi saya minta tolong sama Bu Sinta. Bu Sinta harus tetap selalu bantuin saya Bu. Baik Pak. Tapi saya benar-benar turut prihatin atas beberapa musibah yang sudah Pak Bagas alami. Saya yakin kok Pak, di balik musibah semua ini pasti nanti akan ada jalan keluarnya dan pasti nanti akan digantikan oleh kebahagiaan yang diberikan untuk Pak Bagas. Jadi Pak Bagas mungkin jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan Pak. Saya yakin kok kalau memang ibu istri dari Pak Bagas memang sangat-sangat mencintai Pak Bagas, dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu Pak. Jadi mungkin sebelum kita tahu langsung dan kita lihat langsung buktinya, kita nggak perlu menduga-duga dulu Pak. Kita takutnya nanti jadi fitnah kan Pak. Ya saya juga kan pengen memastikan aja Bu, apa benar informasi yang disampaikan oleh teman saya itu benar apa enggak Bu. Dan saya juga suruh ngabarin ke istri saya kalau misalkan saya lagi pulang sekarang dan saya minta ketemu di sini Bu. Karena dulu istri saya waktu saya pergi ke luar negeri mau merantau Bu, saya diantarnya di sini sampai di sini Bu. Kan di depan udah ada terminal Bu. Jadi saya pengen dia ngejemput saya juga di sini. Ya kalau memang saya udah ditakdirkan nggak berjodoh sama dia Bu,
ya saya ikhlas. Ya terpenting saya kerja keluar sampai ke luar negeri kan cuman demi keluarga, Bu. Kalau untuk kehidupan saya sendiri mah ya saya nggak perlu capek-capek pergi ke luar negeri, Bu. Begini Pak, saya minta maaf mungkin kalau saya lancang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pak Bagas. Tapi yang saya tahu itu Pak Bagas adalah seorang laki-laki dan seorang kepala rumah tangga yang begitu bertanggung jawab. Gak mungkin Pak Bagas rela meninggalkan keluarga Pak Bagas untuk ditinggal ke luar negeri kalau bukan karena Pak Bagas cinta dan sayang dengan keluarga kecil Pak Bagas. Jadi saya adalah saksi dari gimana Pak Bagas benar-benar bertanggung jawab dan rela meninggalkan apa yang seharusnya Pak Bagas tidak inginkan hanya untuk menghidupi keluarga Pak Bagas. Tapi kan yang namanya takdir juga nggak ada yang tahu, Pak. Sekarang mungkin Pak Bagas diberikan ya keadaan seperti ini agar Pak Bagas juga nggak terlalu fokus dengan pekerjaan terus. Karena kan saya tahu sendiri, Pak, kalau Pak Bagas sudah fokus dengan pekerjaan, Pak Bagas lupa segalanya, lupa makan, lupa ya kesehatan Pak Bagas sendiri. Jadi dengan adanya saya di sini, saya betul-betul siap, Pak. Saya siap untuk menjaga Pak Bagas sampai kapanpun. Bahkan saya juga sangat-sangat ingin nantinya saya bisa merawat Pak Bagas sampai Pak Bagas sembuh dan bisa berjalan kembali, Pak. Sebelumnya saya mau bilang banyak terima kasih sama Sinta, karena Bu Sinta yang udah selalu bantuin saya, baik dalam keadaan saya senang ataupun susah, Bu. Harusnya istri saya yang seperti itu, bukan malah orang lain. Tapi ya saya sangat bersyukur, Bu. Kalau nggak ada Bu Sinta, siapa lagi yang merawat saya, Bu? Dan saya juga berharap Bu Sinta bakalan tetap seperti ini sikapnya, Bu. Ya udah Bu, kalau begitu kita ke sana aja, Bu. Baik, kalau gitu saya izin dorong Pak Bagas. Kemana ya Mas David ya? Kok dari tadi keliling-keliling ke sana nggak ketemu. Padahal janjiannya jam 10, sekarang udah jam 11. Udah 1 jam aku nungguin. Kalau sampai Mas David gak datang, terus duluan suami aku gimana ya? Kan gak ada bukti. Bisa kacau deh kalau gini. Niatnya mau cerain Mas Bagas di depan mata Mas Bagas. Tapi Mas David belum datang. Sayang. Iya, kamu kok lama banget sih? Ya gak usah cemburu lah, kan cuma sebentar doang aku terlambatnya. Ya takutnya suami aku datang duluan. Berarti jadi suami kamu yang pulang sekarang? Ya jadi, soalnya temennya itu si Agung itu ngomong ke aku kalau suami aku mau pulang. Kalau Iya. keduluan suami aku gimana? Iya, tapi nyatanya duluan aku kan? Iya sih, tapi aku udah 1 jam nungguin kamu, janjiannya jam 10. Sekarang udah jam Yakin. 11. Yakin kamu 1 jam di sini? Iya, dari tadi aku keliling sana. Oh, ya aku minta maaf kalau kamu masih keliling. Ya, aku tahunya kamu di tempat ini tuh barusan deh. Ya, makanya aku ngomong yakin. Ya udahlah, yang terpenting sekarang aku dari sini. Ya, kalau masalah suami kamu mau datang sekarang itu lebih bagus. Dan kamu harus memberikan kepastian supaya kamu nggak terkekang lagi sama suami kamu. Iya, aku juga bosen. Aku minta mobil aja gak dibeliin. Nah, Malah dimarah-marahin aku mobil terus gitu. Ya jadinya aku terasa terkekang sih. Aku cuma minta mobil, masa gak dikasih? ya udah, keputusan kamu itu udah bener banget. Apalagi suami kamu itu dari dulu kan kerja di luar negeri. Ya, betul, Seharusnya dia itu udah banyak uang. Kalau cuma mobil doang mah seharusnya kecil buat dia, ya enggak? Atau jangan-jangan suami kamu itu punya pacar di luar sana sehingga
ya nggak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Ya aku kalau itu sih kurang tahu, makanya aku kan selingkuh sama kamu biar aku ada teman. Iya, ya udah, kamu nanti ya langsung kasih keputusan, atau enggak kamu langsung ceraiin dia deh di depan aku. Ya kan niatnya aku emang gitu, mau cerain dia di depan mata dia, biar ya dia tahu kalau aku udah punya kamu. Iya, iya, ya udah, aku bakal temenin kamu ya, dan kamu bakal aman kok. Aku gak bakal ninggalin kamu. Beneran? Iya. Rencananya kamu mau ketemu di mana? Ya di mana ya? Apa di sini atau di depan gitu? Ya udah, gini aja. Kamu WA atau telepon suami kamu itu mau ketemu di mana? Kan enak, kita langsung menuju tempat di mana kamu bakal ketemu. Daripada Iya sih. kita nunggu di sini rame, ya enggak? Amin banget sekarang. Atau nih. mungkin sekalian deh kamu permalukan suami kamu yang nggak tahu diri itu di tempat rame seperti ini, supaya suami kamu itu malu pun jadi suami gak becus, ya Wah, enggak? ide bagus, Sang. Cerdas banget ya kamu. Ya iyalah sayang. Oh ya, habis itu aku pengen apa ya? Pengen nikah sama kamu. Emangnya kamu udah ada dana gitu? Iya. Kan uangnya ada di kamu semua. Katanya kamu yang mau membiayai semuanya. Hah? Termasuk hidup aku. Kamu lupa gimana sih Ya sayang? masa aku semua sih. Jadi kamu Terus? emangnya gak ada gitu? Ya, kalau saat ini aku belum punya uang. Ada sih cuma 500.000. Emang cukup? 500.000 itu buat perawatan aku rambut. Gitu ya. Iya. Jadi gimana dong? Masa kamu gak mau nikah sama aku? Atau Ya. kita senang-senang aja? Iya enggak? Ya enggak gitu juga sayang. Ya udah kalau itu gampang deh, biar aku aja yang nanggung. Nah gitu Ya dong. jadi cowok muslim banget. Iya, kamu tuh sendiri kan. Aku pacaran sama kamu. Kamu udah tahu keadaan aku. Masa kamu masih mau nyesel? Hah? Seharusnya kamu kan udah tahu dong. Toh selama ini yang ngasih uang sama aku itu kamu kok. Hasil jadi payah suami kamu itu. Hah? Ya iya, masa ya kamu mau terus-terusan kayak gitu? Gak mau cari kerjaan atau apa? Udahlah, gampang kalau masalah kerjaan. Yang terpenting uang kamu sekarang masih banyak ya. Untuk saat ini aku nggak harus kerja dong. Capek tau nggak kerja sayang? Mana ada orang kerja gak capek? Ya, kalau masih ada harta yang mau dinikmati, ngapain masih kerja capek-capek? Ya enggak? Mendingan kita happy-happy, ya enggak? Kita Iya sih. jalan-jalan, kita seneng-seneng, kita bahagia-bahagia dulu. Kalau nanti kita udah nggak punya uang, baru kita kerja. Oh Ya enggak gitu sih? ya, harus miskin dulu baru kerja. Ya kan, tabungan kamu masih banyak sayang. Meskipun banyak, kalau dipakai terus kan habis juga. Aduh. Ya udah deh, kita jangan tunggu di sini aja. Kamu WA aja suami kamu, ya kamu tentuin sendiri tempatnya biar enak. Ya udah. Kayaknya Ya, di sebelah sana itu lebih enak. ya udah, di sana dingin loh. Ayo. Bagas mana ya? Kayaknya dia udah nyampe di sini. Ini sebelum datang. Kasian banget ya sama si Bagas. Kok bisa di sini si Bagas? Udah ini ya? Gung, Oh, Gas. Kamu gimana keadaan kamu, Gas? jadi gini Gung. Aku juga shock dengar kabar dari kamu kemarin-kemarinnya Gung. Makanya sekarang aku pulang dan aku juga gimana ya Gung? Aku juga gak nyangka aja. Kenapa ya istri aku bisa begitu Gung? Coba deh sekarang kamu ceritain apa yang disampaikan istri aku ke kamu Gung. Gimana ya, Gas? Aku mau bilang sama kamu, nggak tega, Gas. Soalnya istri kamu jahat banget, Gas. Ya, aku boleh ngomong nih ya. Ya udah kamu sampaikan aja Gung, nggak apa-apa kok. Jadi kata istri kamu mau dicerain sama dia, Gas. Dan juga
dia sering keluar sama pacarnya, Gas. Tapi aku sudah bilang sama istri kamu, ya kalau kamu sekarang mau pulang, Gas. Tapi dia kayaknya bodo amat, Gas, orangnya, Gas. Dia kayaknya udah nggak mikirin masalah kamu lagi, Gas. Dia sekarang senang-senang sama pacarnya, Gas. Ya aku firasat dia bakalan bawa selingkuhannya ke aku, Bung. Dan dia emang kayaknya beneran menceraikan aku. Soalnya aku ya dia jawabnya cuek banget, Bung. Aku juga gak tahu dengan cara apa aku harus ngatasi dia, Bung. Ya aku cuma bisa berdoa aja, semoga apapun keputusannya itu yang terbaik buat kita, Bung. Dan aku juga gak peduli sekarang, Bung, mau dia bareng sama siapapun, seandainya itu benar. Dan kalaupun harus bercerai, aku juga gak masalah. Lagian ya keadaanku sudah begini, dan akhir-akhir ini aku juga ngirim uang gak terlalu banyak sama dia, Gung, karena aku memang mau pulang. Tapi kenapa ya, aku kerja buat nyenengin dia, dia malah ya kurang ajar sama aku, Gung. Ya, tapi kalau menurut aku sih, Gas, semisal ya keputusan dia udah mau nyerahin kamu, kayaknya kamu harus terima deh, Gas. Soalnya dia nggak perlu dipertahanin lagi, Gas. Dia jahat banget, Gas. Begini Pak Bagas, maaf saya lancang, cuman kalau memang Pak Bagas nanti ada perasaan dengan istri Pak Bagas, izinkan saya nanti biar saya ngomong terlebih dahulu kepada istri Pak Bagas, biar Pak Bagas juga nggak terlalu berat pikiran, Pak. Ini juga mungkin bisa meringankan Pak Bagas. Saya berusaha keras untuk memberitahu istri Pak Bagas bagaimana kondisi Pak Bagas akhir-akhir ini, biar dia juga ngerti, Pak. Kayaknya udah gak perlu lagi deh, Bu. Seperti yang saya bilang, apapun yang terjadi saya bakalan terima, Bu. Lagian kita juga gak bakalan pergi ke luar negeri lagi kan. Dan aku juga mau ngasih sesuatu sama dia, mau ngasih tahu sesuatu nantinya. Ya semoga aja dia gak bakalan pernah menyesal karena udah mau menceraikan saya, Bu. Cuman ini kan saya dengar kabar dari Agung aja. Saya gak tahu langsung istri saya itu gimana. Nah, nanti saya kalau udah tahu, saya akan tinggal buat keputusan, Bu. Saya memang memutuskan buat mengiyakan jika dia meminta cerai, atau saya masih mau minta penjelasan dulu sama dia, Bu. Baik kalau begitu, Pak. Ya kalau memang keputusan Pak Bagas memang sudah bulat seperti itu dan udah Pak Bagas pikirkan matang-matang, kita semua juga hanya bisa mengikuti apa yang sudah Pak Bagas tentukan, Pak. Ya kita cuma berharap semoga apa yang kami semua pikirkan tentang keburukan dari istri Pak Bagas, semoga aja itu nggak ada yang benar. Ya udah, gini aja deh, Gung. Sekarang mending kamu cari deh istri aku itu, Gung. Kayaknya dia udah ada di sini. Kamu bilang kalau misalkan aku ada di sini, Gung. Dan kamu udah gak usah ikut ke sini lagi, biar kamu juga gak terseret ke dalam masalah aku, Gung. Oke? Baik kalau gitu, Gas. Ya udah, kalau begitu kamu langsung berangkat dulu, Gung. Ya udah deh, Gas. Aku tinggal dulu ya. Terima kasih ya. Ya, Mbak. Sekarang kita mau pergi kemana? Saya yakin kok pasti hati Pak Bagas sekarang lagi nggak tenang. Ya kita di sini aja, Bu. Kita nungguin mereka datang ke sini aja, oke? Ya udah, Bu Sinta duduk aja. Nggak apa-apa, Bu. Aduh, biar gak capek, Bu Sinta duduk aja di sini, Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Hai, Siang. Lu panas banget. Ini dia. Tak. Kamu beneran bawa pacarnya ya? Iya, ini calon suami aku. Suami kamu udah nunggu tuh di sana. Di mana? Tuh di sebelah sana. Oh ya bagus dong, makanya kamu udah bilang kalau aku udah nemuin calon suami yang lebih baik dari dia. Aku udah bilang semuanya kok. Oh bagus. Ya aku tinggal ngomong aja sama si Bagas. Siang. Emang dia siapa sih? Hah? Temen suami aku. Oh, ini teman suami kamu yang kamu ceritakan barusan. Iya betul. Kamu jangan terlalu banyak ikut campur ya dalam hubungan aku sama Tata. Hah? Aku gak ikut campur kok, Mas. Aku cuman nyampain apa yang harus disampaikan sama Bagas. Ya baguslah. Aku harus berterima kasih juga sama kamu karena kamu udah nyampain sama
suami Tata, ya, semua hal tentang hubungan kita. Dan perlu kamu tahu, Tata cuma memanfaatkan suaminya untuk kesenangan dia. Dan apa yang dia dapatkan dari bekerja di luar negeri, itu semua aku nikmatin berdua. Dasar laki-laki gak tahu diri, tahu nggak? Hah? Emang kamu nggak laku ya mas sama perempuan lain? Hah? Udah tahu dia istri orang, malah kamu memban juga. Kalau kamu nggak laku, cari cewek lain aja mas, jangan istri orang. Kasihan tuh temen aku kerja ya di luar negeri buat biayain istrinya, terus di sini istrinya malah selingkuh sama orang lain. Oh, aku minta mobil aja gak dikasih. Ya udah, mending aku cari cowok lain. Kalau ada yang gampang, ngapain masih cari yang susah? Hah? Ya enggak? Dan perlu kamu tahu juga. Ya, kamu harus bilang sama suaminya kalau aku tuh cuma memanfaatkan dia aja. Hah? Aku nggak usah susah payah untuk mencari pekerjaan dan untuk mengumpulkan duit karena aku punya mesin ATM, yaitu Tata. Selain aku bisa mendapatkan dirinya dan aku bisa mendapatkan segalanya, tahu nggak? Hah? Gitu dong jadi laki-laki. Ya enggak? Hah, harus setia. Hah? Ya nggak, untung aja temen aku sekarang lumpuh mas. Kalau nggak lumpuh, pasti kamu bakalan habis diajar sama temen aku. Udah sakit-sakitan dia mas. Aduh, kasihan banget. Sayang, jadi pas banget dong momen kamu untuk menceraikan suami kamu karena udah gak berguna, tahu nggak? Selain gak punya duit dan dia tuh gak bisa apa-apa sekarang. Gak bisa jalan. Aduh, kan nyusahin banget buat aku. Bener banget. Kamu jahat banget ya, Ta. Padahal si Bagas pergi ke luar negeri demi biayain hidup kamu. Udahlah, kasih tau. Mama gak usah ikut campur deh. Aku nggak mau ikut campur, aku cuman mau ngasih tahu aja sama kamu, biar hati kamu terbuka, Ta. Kamu nggak punya pikiran sama sekali ya? Kamu nggak kasihan? Hah? Kasihan kenapa sih? Maksud kamu ngomong seperti itu apa? Hah? Memerajani pikiran Tata supaya Tata itu kasihan sama teman kamu? Gak mungkin, tau nggak? Gak mempan. Hah? Urus aja tuh teman kamu yang sekarang udah lumpuh gak punya apa-apa. Dan Tata tidak berhak untuk hidup sengsara bersama suaminya karena di sini udah ada aneh. Hah? Ya enggak? Kamu yakin, Ta, mau sama laki-laki ini? Kayaknya Yakin. dari mukanya dia Kenapa? suka main perempuan deh. Aduh, saya tahu deh Agung. Kalau ngomong tuh dijaga. Ya enggak, aku cuman bilang aja sama kamu, takutnya kamu nanti nyesel. Soalnya aku udah tahu sendiri kalau si Bagas orangnya setia kok. Tapi kamu malah milih laki-laki ya yang nggak tahu diri kayak gini. Meskipun kamu ngomong sampai berbusa, Tata gak bakal dengerin omongan kamu karena dia udah cinta mati sama aku, tahu nggak? Hah? Udahlah, sekarang tugas kamu udah selesai ya. Kamu gak usah ikut campur dalam hubungan aku bersama Tata karena bentar lagi ya aku bakal menikah, tahu nggak? Hah? Dan iya, kita bakal senang-senang, kita bakal bahagia berdua tanpa ada orang yang mengganggu hubungan kita lagi. Gini deh, Ta, aku mau tanya sekali lagi sama kamu. Kamu emang beneran sudah dari hati kamu? Kamu sudah yakin mau nyerahin temen aku si Bagas? Kamu ini kayak apa ya? Kamu tanya-tanya terus dari tadi. Aku kan udah bilang dari awal. Aku udah gak mau sama Mas Bagas. Udahlah Mas, gak usah ngomong lagi. Hah? Percuma, tahu nggak? Mendingan kamu pergi ya. Kamu gak usah ikut campur lagi. Hah? Dan bentar lagi hidup temen kamu itu bakal hancur sehancur-hancurnya. Hah? Udah lumpuh, gak punya apa-apa, ditinggalin istrinya pula. Gak bakal kok. Ya seandainya si Bagas temen aku dicerain sama Tata, aku bakal ngerawat dia kok. Ya bagus lah. Jadi gak usah susah payah dong cari babysitter. Kamu gak punya hati ya? Enggak. Aku emang gak punya hati. Kalau aku punya hati, aku gak bakalan pacaran sama istri orang. Ya enggak? Kamu gak bisa mikir, seandainya posisi kamu di temen aku, kamu gimana? Hah? Seandainya lagi. Gak bakalan mungkin itu terjadi.
Makanya lain kali ya. Oh ya, aku mau ngingetin sama kamu, kalau punya istri yang cantik dan bahenol seperti Tata, jangan pernah kamu tinggalin kemanapun, apalagi kerja ke luar kota. Hah? Gak mungkin seorang istri bakal nungguin dan setia sama suaminya yang berjuang di sana. Ya, ingat-ingat tuh, aku kasihan sama kamu, tau nggak? Ya udah, gini aja deh, Tah. Mending sekarang kamu langsung temui si Bagas. Tapi aku ingetin sama kamu ya, semisal nanti ada apa-apa dengan Bagas, aku bakal cari kamu. Gitu ya. Emang kamu siapa? Hah? Punya uang? Hah? Kalau miskin, gak usah sok belagu deh depan aku. Hah? Temen aku banyak dan aku bisa memanfaatkan temen aku dengan uang, tahu nggak? Apalagi cuma menghajar kamu, membunuh kamu aku bisa. Hah? Ya udah deh, mending sekarang kamu langsung sampein si Bagas. Aku mau pulang. Ya udah, pulang aja. Sayang, kamu udah pas kan? Apalagi keadaan suami kamu itu udah lumpuh. Ya pas banget nih kayaknya. Duh, kasihan banget ya, udah lumpuh, kerja di luar kota, pulang-pulang mau dicerai sama aku. Ya udah, kamu gak usah kasihan lagi sama dia. Hah? Sekarang semua masalah bentar lagi bakal terselesaikan dan aku sama kamu ya bakal hidup bahagia, bakal senang-senang, ya enggak? Nanti malam kita rayain ya hari bahagia ini. Boleh? Di mana dong? Di tempat biasa? Di hotel yang baru itu? Wah, pas banget itu. Oke, ya udah kalau gitu, mendingan kita selesaikan dulu masalah ini biar cepet Ya kelar. udah, yuk kita samperin aja. Ayo. Halo guys. Pak Bagas ngantuk atau pusing? Atau lebih baik kita pulang aja, Pak? Karena kayaknya ini udah setengah jam kita nunggu nggak datang-datang, Pak. Enggak Bu, saya nggak pusing. Saya cuman lagi Atau saya Kepikiran. belikan minum? Hai, Iya, Pak Bu. Bagas. gimana kabar kamu? Seneng nggak aku pulang? Ya seneng banget karena kamu udah pulang. Kamu udah dari tadi nungguin. Ya aku udah dari tadi. Ya udah kalau begitu, apa kita mau langsung pulang? Pulang? Iya, iya. Terus aku mau ditelantarkan di sini. Maaf Bu, karena jadi tadi kayaknya Pak Bagas sudah mulai kecapean. Karena saya tahu Pak Bagas itu nggak bisa kecapean. Mungkin sekarang kita bisa langsung pulang aja, kita ngobrol di rumah. Udah, jangan dibawa pulang biar dia kayaknya aja, biar dia cepet mati. Maksud Ibu apa ya? Oh, salah ngomong tuh. Dia? Ya udah sayang, bilang aja. Hah? Kalau kita itu udah pacaran lama sama suami kamu itu. Hah? Lama banget sih kamu ngomongnya. Pacaran? Berarti apa yang dimaksud Pak Bagas tadi betul, Pak? Ya kan udah Agung yang bilang sama aku Bu. Maksud kamu nih apa? Aku pulang dari luar negeri, ini perjalanan jauh dan aku capek. Kenapa aku disambut dengan cara begini? Ya, aku mau minta cerai sama kamu. Karena aku udah nemuin calon suami yang lebih baik dari kamu. Hah, kamu minta cerai sama aku? Apa cuman gara-gara aku naik kursi roda? Hah? Ya, enggak sih, tapi kasihan banget ya. Kamu pulang-pulang udah lumpuh kayak gitu. Bu, maaf lancang. Tapi Ibu kan tahu kondisi Pak Bagas seperti apa. Ya. Ibu juga bisa lihat dengan mata kepala Ibu sendiri. Dengan keadaan Pak Bagas seperti ini, Ibu masih bisa-bisanya datang ke sini bawa laki-laki yang nggak tahu diri ini, terus tiba-tiba ngedoain Pak Bagas yang enggak, tiba-tiba minta cerai. Emangnya kamu siapa sih ikut campur urusan aku sama Mas Bagas? Kamu jangan begitu dong. Aku nih pergi ke luar negeri buat kebahagiaan keluarga aku, buat kebahagiaan kamu. Kebahagiaan apa sih? Aku minta mobil gak dikasih sama kamu. Emang perempuan gak tuh terima kasih kamu ya? Mobil aja gak dikasih. Ingat, aku sampai lumpuh begini karena aku berjuang buat ngebahagiakan kamu. Dan sekarang kamu malah bawa laki-laki lain ke depan. Mungkin kamu gak hati-hati di jalan, makanya bisa lumpuh. Gak mati sekalian. Nah, betul banget tuh. Udahlah, kamu relakan aja istri kamu ini bareng sama aku. Aku bakal membahagiakan dia dan aku bakal memberikan apa yang dia inginkan. Hah? Daripada kamu cuma bikin orang itu susah, mendingan kamu hidup sendirian ya. Ratapin nasib kamu, tahu nggak? Hah?
Kak, kamu jangan macem-macem sama bos aku ya. Kalau sampai Oh. ada apa-apa dengan bos aku gara-gara kamu, aku bisa dibelusin kamu ke penjara. Aduh. Ya silakan aja kalau kamu bisa. Ternyata kamu ini anak buahnya dia. Hah? Enggak, sebenarnya dia bukan anak buah aku. Dia cuma teman aku yang cuma ngebantuin aku. Sekarang aku minta tolong sama kamu, Tata. Paling tidak, bukan sekarang. Waktu yang tepat buat kamu bilang semua itu sama aku. Ya istirahatkan aku lah. Paling nggak 2-3 hari biar aku tenang dulu pikiran. Ini aku belum nyampe ke rumah, malah aku ditemuin di jalan. Dan kamu bilang mau minta cerai gara-gara aku lumpuh dan kamu udah nemuin laki-laki lain. Ya aku sebenarnya juga udah bosan sama kamu, Mas. Memang ya. Aku menyesal banget. Aku udah rela-relain jauh dari keluarga aku, jauh dari orang tua aku, cuman buat kebahagiaan kamu. Dan sekarang ini balasan kamu sama aku. Udahlah, sabar aja. Ingat ya, hukum karma itu ada. Setiap apa yang udah kamu perbuat sama aku, kamu pasti bakalan dapat balasannya. Dan kamu juga, Mas. Seandainya kamu ada di posisi aku, gimana perasaan kamu? Hah? Seandainya lagi sama tuh persis sama temennya. Perlu kamu tahu ya, Tata itu cuma memanfaatkan kamu, tahu nggak? Kamu disuruh pergi ke luar negeri untuk mencari uang supaya dia itu jauh bareng sama kamu dan dia selingkuh sama aku. Hah? Dan semua hasil kerja kamu kita manfaatin untuk bahagia, tahu nggak? Dengar semuanya, Mas. Seandainya kamu itu laki-laki yang nggak tahu diri. Kamu tahu kan kamu seorang laki-laki. Tapi kamu nggak mau bertanggung jawab atas apa yang udah kamu lakukan. Ngapain aku tanggung jawab? Hah? Yang penting aku bahagia bareng sama Tata dan aku bisa menikmati hasil jerih payah suami yang nggak tahu diri itu. Hah? Udah lumpuh dan kamu udah siap-siap untuk mati. Tata, kenapa ya omongan kamu gak sesuai? Kamu bilang kamu bakalan selalu ngedoain aku dan kamu bakalan selalu menunggu dan menanti kepulangan aku ke sini. Tapi kenapa sekarang setelah aku pulang, kamu malah bersikap seperti ini? Malah kamu bilang dan menginginkan aku mati. Itu balasan kamu atas semua perjuangan yang udah aku kasih sama kamu. Kan dulu aku masih ngomong yang manis-manis biar kamu tuh pergi jauh. Cari kerjaan uang buat aku. Harus. Coba deh pikir-pikir lagi. Pak Bagas ini cinta sama ibu. Lagi pula juga Pak Bagas nggak bakal macem-macem kok di belakang ibu. Saya tahu dan saya saksinya. Jadi kalau memang masih bisa dibicarakan, tolong ibu bisa mengganti posisi saya untuk menjaga Pak Bagas karena ibu adalah istri dari Pak Bagas. Udahlah Bu Sinta. Bu Sinta ngomong seperti itu gak ada gunanya sama mereka. Mereka udah jelas-jelas selingkuh di depan saya. Dan dia juga udah mau menceraikan saya, Bu. Jadi saya juga udah gak bakalan mau kok sama dia walaupun saya dalam keadaan lumpuh. Jangan harap. Ada yang mau sama kamu. Aku jadi istri kamu kayaknya bakalan susah deh. Apalagi kamu udah lumpuh. Masa aku mau jagain orang sakit-sakitan terus setiap hari? Aduh. Pak, ini udah keterlaluan. Kenapa nggak lebih baik kita pergi aja? Saya nggak tega Pak Bagas diperlakukan seperti ini. Udahlah Bu Sinta, kita gak apa-apa, kita dengerin aja apa yang bakalan mereka sampaikan ke kita. Udah bawa pergi aja kalau kamu mau merawat dia. Apa Enggak? aja, gak apa-apa. Hah? Otomatis Siapa kamu berbakti sama bosnya. Siapa tahu dia tuh bisa memberikan uang yang banyak atas bakti kamu sama dia. Ya enggak? Hah? Kamu benar-benar nggak ada niat buat minta maaf. Dengan kesalahan yang kamu perbuat, kamu nggak pernah merasa bersalah. Ngapain aku minta maaf? Toh Tata cinta sama aku dan cinta mati, rela ngelakuin apa aja ya untuk aku. Udahlah Bu Sinta. Mungkin Bu Sinta juga bakalan pantas buat mendapatkan kebahagiaan nanti, Bu. Saya bakalan janji, saya bakalan balas semua kebaikan Bu Sinta. Itu semua nggak perlu, Pak. Yang penting sekarang saya nggak pengen dan saya nggak tega melihat Pak Bagas diperlakukan seperti ini oleh istri Pak Bagas sendiri. Tata, coba deh kamu lihat. Dia gak ada hubungan apa-apa sama aku. Tapi dia peduli sama aku. Bukan seperti kamu. Kamu nih istri sahku. Dan kamu statusnya sekarang juga masih istri aku. Kenapa kamu malah bersikap seperti itu? Ya mungkin dia suka sama kamu, makanya. Jaga ya omongan kamu. Seandainya aku tahu dari kemarin, atau dari dulu, aku gak bakalan sampai pergi ke luar negeri. Tapi ya gak apa-apa, mungkin ini udah jalan Tuhan yang udah diberikan sama aku. Dan mungkin ini juga cara Tuhan mempertemukan aku sama Bu Sinta. Dan cara Tuhan juga
membuat aku tahu gimana istri aku dan dia juga memperlihatkan sama aku kalau misalkan kamu memang bukan yang terbaik sama aku. Ya sekarang kamu bisa begitu karena kamu udah dapetin laki-laki lain dan kamu anggap itu lebih dari aku. Beda, dulu gak ada laki-laki yang mau sama kamu karena kamu jelek banget dan kamu masih buluk. Dan setelah sekarang kamu nikmatin uang aku buat mempercantik diri kamu sendiri, kamu malah pergi sama laki-laki lain. Jangan harap aku bakalan mau lagi sama kamu, Tata. Udah ngomongnya, hah? Ya, kamu simpen aja sakit hati kamu. Kamu cuman numpang hidup sama istri aku. Dan kamu tahu nggak? Ya pastinya kamu tahu lah. Kalau uang yang dipakai buat seneng-seneng sama kamu itu semua itu hasil kerja aku. Harusnya jadi laki-laki itu malu numpang sama perempuan. Laki-laki ini harus bekerja karena kamu juga bakalan nanggung kehidupan dia. Dan kamu jangan harap setelah ini kamu bakal hidup senang dan hidup tenang, Tata. Dan tentu dia juga lebih baik dari aku kok. Perlu kamu tahu, aku emang numpang hidup sama Tata, ya. Kalau ada yang gampang ngapain jadi yang susah? Hah? Kalau nggak usah kerja ngapain harus bekerja? Ya enggak. Toh selama ini aku nggak bekerja bisa menghasilkan uang, tahu nggak? Hah? Cuma kamu doang tuh laki-laki yang nggak punya pikiran, berani ninggalin istri kamu yang cantik dan semok ini sendirian di rumahnya. Aku nggak peduli tentang fisik dia. Yang aku pedulikan kepedulian dia sama aku. Karena dia udah gak peduli mau secantik apapun, aku juga gak bakalan mau kok sama dia. Bagus lah. Kamu juga bilang cantik juga gak cantik-cantik amat. Masih cantik kan Bu Sinta. Dan kalaupun aku mau, Bu Sinta bakal aku jadikan istri. Ya udah, nikahin aja. Malah bagus tuh saya. Kayaknya sama-sama deh. Sikapnya. Cocok ya. Banget. Dan perlu kamu tahu, kamu harus siap-siap kalau nikah sama dia, harus sabar Siap ya. mental. Siap mental bener. Wah, ini kamu nggak pernah tahu gimana keadaan Pak Bagas sehari-hari. Jadi kamu nggak perlu berkomentar tentang aku yang merawat Pak Bagas. Berarti udah dirawat sama dia. Pantesan. Ya bagus lah, sekalian kamu nikah aja supaya kamu tuh ada status, tau nggak? Hah? Kamu nggak perlu ngurusin soal itu. Sekarang harusnya kamu merasa bersalah, kamu minta maaf sama Pak Bagas dan kamu selesai punya hubungan dengan istri Pak Bagas. Udahlah Bu Sinta. Saya juga udah gak pengen berhubungan lagi sama si Tata ini. Kayaknya dia cuma mau cari gara-gara dan bakalan memperburuk keadaan. Dia juga gak tahu apa yang bakalan saya kasih tahu sama dia setelah ini. Dan ini cuma aku yang tahu, gak ada orang lain yang tahu, termasuk Bu Sinta. Tapi sayang, mendingan ya kamu balikan aja deh sama dia, kamu rawat. Sini kita kerjain aja sekalian. Hah? Kamu nyusupin aja tuh laki-laki, ya enggak? Iya enggak? Cepet-cepet. Ya udah deh Mas, aku minta maaf ya, biar Tata yang ngerawat kamu, aku bakal pergi. Mbak, kamu pergi deh ya, karena ada Kamu gak usah nyuruh Bu Sinta buat pergi. katanya kamu pengen balikan sama suami istrinya. Yang bilang aku pengen balikan sama dia siapa? Aku udah gak mau sama dia, tau nggak? Yang ada kalau misalkan aku tetap menikah sama dia, aku bisa diburu sama dia, tau nggak? Ya maafin aku Mas, aku. Kamu memang kurang ajar, tau nggak? Kamu udah mau sekongkol sama dia, kamu pikir aku nih orang bodoh, hah? Kamu pikir aku bisa dibegoin sama kamu? Cukup dari kemarin, aku dibodohin soal uang sama kamu. Jadi, Sayang, berarti dia sekarang sedikit terbuka dong, sedikit tahu tentang kamu, makanya dia tuh gak bisa dibodohi lagi. Ya kan itu jadi mata-mata. Gak seru deh. Aku pikir dia bisa dibikin nyungsep di tempat ini, ternyata gak bisa. Kalau kamu mau, aja. Gitu ya? Ya udah, lakuin aja sayang. kamu mau ngapain? Hah? Apa sih? Sekarang gini ya, kalau memang kalian berdua udah gak ada urusan sama aku dan kalian berdua emang udah mau ada hubungan dan mau menikah, silahkan. Kalau itu memang demi kebahagiaan kalian, aku udah gak masalah. Aku juga gak bahagia kok hidup sama kalian berdua. Ya udah Mbak, biar aku aja yang ngerawat. Kamu mau ngapain? Nah, ini maksudnya udahlah, diam aja biar aku yang ngerawat. Rasain tuh, biar cepet mati tuh kamu.
Sini Pak, saya bantu. Jadi suami kok nyusahin banget. Bu, tolong Bu. Ibu. Ibu keterlaluan ya. Udah. Keterlaluan ya kamu. Dia tuh emang pantas digituin tau enggak? Hah? Sakit ya? Maaf ya. Kamu memang kurang ajar ya. Kamu udah keterlaluan, Tata. Aku baru menemukan seorang istri yang sebegitu bencinya sama suaminya. Kalau kamu memang nggak suka sama aku, silahkan kamu pergi. Aku udah gak mau berhubungan sama kalian Ya berdua. udah, kamu aja yang pergi. Aku kan udah ngomong dari awal. Aku mau minta cerai sama kamu, Mas. Ya udah, kamu segera urus aja surat-suratnya. Aku nggak udah gak bakalan ada hubungan apa-apa kok sama kamu. Dan inget Tata, tangan aku sampai sakit nih. Akhirnya kita langsung periksa aja, Pak. Oh iya, perlu kamu tahu juga. Rumah yang dibelikan sama kamu itu sudah aku rubah atas nama Tata. Kamu nggak perlu pergi ke rumah itu lagi. Hah? Kamu jangan harap bisa menguasai rumah itu. Rumah itu besar banget. Dan kamu tahu nggak sertifikat aslinya ada di mana? Hah? Sayang, katanya sertifikatnya ada di kamu. Hah? Emang ada di aku. Dengar Aku tuh. udah bilang sama kamu. Udah semua. Kamu tahu nggak yang hasil sama fotokopi? Oh iya, aku juga mau ngasih tahu sesuatu sama kamu, Tata. Dan ini juga biar jadi pelajaran sama kamu dan juga laki-laki sialan ini. Aku gak bakalan biarin hidup kalian tenang, tau nggak? Hah? Ya udah. Katanya lumpuh, tapi kok bisa berdiri sendiri? Enggak apa-apa, Pak. Sayang, Oh iya. Kamu tahu nggak ini kontak mobil apa? Ini mobil Pajero. Ini aku juga bawa kok. Semua surat-surat yang udah bakalan aku kasihkan sama kamu. Ini PPKB mobilnya. Sebenarnya ini udah atas nama kamu, Tata. sayang. Oh ya, dan kamu bisa cek ini semua harta kekayaan aku. Banyak. Dan ini nilainya miliaran, tau nggak? Mas, aku kok Dan belum tahu untuk soal itu. rumah itu, kamu juga bisa lihat. Nah, ini aku satukan semua di sini. Nah, nggak usah banyak-banyak lihatnya. Semua surat-surat juga udah ada di sini. Dan ini aku bakalan kasih buat asisten aku. Dan kamu perlu tahu, kamu tahu juga, sebenarnya aku udah lama sembuh. Aku lumpuh karena aku ditabrak sama orang. Dan itu cuma sekitar semingguan. Dan aku emang sengaja ngabarin si Agung biar dia kasih tahu sama kamu. Dan ternyata apa? Ketika aku pulang, aku malah diceraikan sama kamu dan kamu malah selingkuh sama laki-laki ini. Dan kamu mau bikin aku celaka. Seandainya aku lumpuh beneran, aku bakalan jadi laki-laki yang paling tertindas karena perlakuan istrinya. Aku udah punya perusahaan besar di sini. Dan semua itu buat keluarga aku. Tapi sekarang kamu udah bukan bagian dari keluarga aku. Mas, mobilnya kan Kamu diem. jadi buat aku. Sekarang kamu udah gak ada hak lagi buat kamu datang ke rumah itu lagi. Dan kalau kamu gak percaya, kamu silahkan cek di rumah itu. Apa di rumah itu udah ada barang kamu atau enggak? Barang kamu udah aku buang semua. Dan semua udah dijaga ketat sama anak buah aku. Kamu gimana sih? Kamu jangan pikir aku bakalan mau dibodohin sama kamu. Sebelum aku pulang di sini, aku pasti mikir kalau dalam keadaan aku lumpuh, aku bakalan diperlakukan gak enak sama kamu, aku gak bakalan bisa apa-apa. Ya aku harus periksa dulu rutin sampai aku sembuh. Dan semua itu yang ngerawat Bu Sita, bukan kamu. Dan yang pantas mendapatkan kebahagiaan itu Sita, bukan kamu. Sekarang karena laki-laki ini udah jadi pilihan kamu, ya kamu jalanin aja. Mas, sorry ya mas. Aku minta maaf ya Mas, aku kemarinnya cuma hilaf kok. Aku gak mau minta Sekarang sama kamu gak usah bilang begitu, udah telat. Nah, kalau sekarang keadaannya seperti ini ya, rumah itu bukan milik kamu. Aku mau gak pacaran lagi sama kamu, tau nggak? Selama ini aku cuma manfaatin kamu, karena sekarang aku gak punya apa-apa dan kamu gak punya apa-apa. Udah, Bu. Mendingan aku Kita gak taruh ada aja. hubungan lagi sama Tapi kamu. Mas, kamu kan udah janji sama aku. Janji kamu bilang, kemarin kamu punya segalanya. Kalau sekarang mah kamu udah gak punya apa-apa. Kalau mau tengkar jangan di Enggak. depan aku. Ini laki-laki pilihan kamu.
Mending kamu bawa deh pergi nih. Aku gak malu, masih tetap di sini. Mas, Coba kamu lihat sekarang. Itu laki-laki yang kamu bangga-banggain. Sekarang gimana? Setelah dia tahu semua aset yang kamu punya masih jadi milik aku, dia masih mau nemenin kamu di sini? Hah? Gini ya Tata, memang kalau dalam keadaan susah ataupun nggak punya apa-apa, apalagi dalam keadaan fisik lagi lumpuh, memang jarang banget istri yang mau ngerawat dengan tulus. Contohnya siapa ya kamu? Walaupun nggak semua perempuan seperti kamu, tapi yang aku tahu sekarang, ya kamu seperti itu. Sekarang jangan pernah ganggu hidup aku lagi, dan aku udah gak mau berhubungan sama kamu lagi. Dan aku minta tolong, mulai detik ini kita bukan suami istri tapi lagi. Mas, Sekarang kamu pergi daripada aku lempar sepatu kamu. Pak, kita duduk ya. Ini. Udah Bu, saya minta tolong pegang ini dulu. Tapi serius ini Pak Bagas. Udah nggak apa-apa Pak. Gini ya Bu, sebenarnya dari kemarin saya udah sembuh Bu. Sebelum pulang saya udah sembuh total. Dan udah sekitar sebulan yang lalu saya sembuhnya Bu. Cuman saya pura-pura aja. Saya pengen lihat juga Bu Sinta tuh gimana sama saya. Saya gak minta Bu Sinta buat jadi istri saya, karena saya tahu Bu Sinta karena belum pernah menikah. Saya udah pernah menikah, Bu Sinta gak bakalan mau sama saya. Bu Sinta boleh nikmatin semua harta yang saya miliki sampai kapanpun. Itu saya nggak bisa lakukan Pak. Jadi saya cuma minta sama Pak Bagas, kalau memang Pak Bagas mau memberikan saya sesuatu untuk tanda terima kasih, saya hanya ingin merawat Pak Bagas terus. Kalau misalkan saya ajakin Bu Sinta buat menikah, mau nggak Bu? Kalaupun Pak Bagas bersedia, saya juga bersedia kok Pak. Karena mungkin saya sudah benar-benar ikhlas dan nyaman untuk merawat Pak Bagas selama ini. Jadi Bu Sinta beneran nih nggak nolak saya ajakin nikah? Saya bersedia untuk menikah dengan Pak Bagas. Ya udah deh Bu, Tapi saya bakalan urus semua urusan saya sampai selesai sama si Tata. Setelah itu saya bakalan nikahin Bu Sinta. Karena saya tahu Bu Sinta tulus banget sama saya. Dan saya juga merasakan kalau misalkan Bu Sinta ini ada perasaan sama saya Bu. Baik Pak, mungkin Pak Bagas bisa menyelesaikan dulu masalah yang baru saja terjadi dengan Pak Bagas dan keluarga Pak Bagas. Jadi saya nggak perlu buru-buru kok Pak, karena selama ini saya sudah benar-benar diperlakukan dengan baik oleh Pak Bagas. Tapi Bu Sinta nih mau nggak tinggal di kota ini Bu? Saya nggak mungkin pergi ngerantau lagi. Saya mau kok Pak, dan saya juga sangat senang berada di sini. Ya mungkin kalau memang sama Pak Bagas terus, saya pasti bahagia kok dimanapun saya tinggal. Kita soal materi udah selesai Bu. Kita udah gak butuh masalah itu lagi. Karena udah banyak orang yang kerja sama kita. Kita tinggal nikmatin hidup. Sebenarnya saya bersyukur. Saya jadi tahu sikap mantan istri saya itu seperti apa. Jadi saya sekarang lebih bahagia juga. Karena ya Bu Sinta ternyata mau menerima saya Bu. Ya soalnya kan saya tahu sendiri banyak pengusaha kaya yang mau nikahin Bu Sinta, tapi Bu Sinta malah lebih memilih merawat orang yang lagi lumpuh dan udah gak bisa apa-apa lagi Bu. Iya, karena saya tahu dari banyaknya orang tersebut hanya Pak Bagas yang saya pilih untuk saya rawat Pak, karena saya yakin dan saya bisa melihat kalau Pak Bagas itu tulus kepada semua orang. Jadi ya Bu Sinta kan bilang begitu karena Bu Sinta sayang sama saya Bu. Karena kalau misalkan orang udah gak sayang, mau kebaikan apapun yang dilakukan pasti bakalan tetap salah Bu. Jadi sekali lagi saya bilang terima kasih. Dan kursi roda ini kita tinggal di sini aja ya Bu. Atau Bu Sinta masih pengen dorongin saya? ya mungkin kalau Pak Bagas boleh, karena kan saya udah terbiasa dorong Pak Bagas. Ya udah, kita dorong Bu Sinta dorong kursi roda ini terakhir hari ini Bu. Boleh. Bentar lagi saya nyetir mobilnya, oke? Oke Pak. Oh ya, Bu Sinta pengen makan di mana? Kayaknya sih ada restoran yang memang saya pingin makan bareng Pak Ya Bagas. udah, kita pergi ke sana Bu. Gak apa-apa nih, kan saya udah gak lumpuh Bu. Boleh dong. Ini saya Ya pesen udah. Pak ya. Siap berangkat? Ya udah, kita berangkat aja.